giveaway Tam. Tonton video ini sampai dengan selesai dan temukan hadiah jutaan rupiah. Caranya mudah, nggak sesulit deketin cewek kok. Cukup like, subscribe, dan jawab pertanyaan ini di kolom komentar. Hadirnya bursa berjangka aset kripto sejak Juli tahun 2023 tentu membawa manfaat bagi industri kripto tanah air. Pertanyaannya adalah sejauh mana manfaat ini kita rasakan? Halo teman Indodax dimanapun kamu berada, senang sekali kita berjumpa dalam podcast kripto atau Porto Indodax. Kali ini bersama saya, Yose Satria. Dan baru saja tadi teman-teman menyaksikan video giveaway Tam. Jadi kalau teman-teman ingin ikutan giveaway Tam, ingin dapat hadiah, langsung aja ikutan dan juga tonton podcast hari ini sampai dengan selesai tentunya. Dan untuk lebih mengulas soal peran bursa dan juga kustodian di investasi kripto, di studio sudah hadir Ko Denis selaku dari Tenet Kustodian Aset Kripto di Indonesia. Halo Ko Denis, apa kabarnya? Halo, tos dulu. Baik-baik. Kita sudah booking lama Ko Denis, tapi akhirnya baru datang saat ini. Gimana kabarnya? Ya, baik, puji Tuhan. Baik ya, puji Tuhan. Baik, ini seger banget tampaknya nih. Oke, jadi tadi di jalan macet atau gimana tadi? Agak hujan sih. Agak hujan. Cuma ya? fine sih, aman. Agak hujan, fine, aman tentunya. Nah, ini kita perdana nih podcast kripto hari ini di studio baru kita. Gimana Ko Denis? Udah keren sih. Salut untuk teman-teman tim Indodax nih, udah bisa setup rapi. Yes, kita mencoba setup studio baru, intinya lebih suasana fresh, tentunya menambah suasana aset masa depan biar lebih cuan tentunya Ko Denis. Siap. Ko Denis, sebenarnya kita mau penasaran nih untuk terkait dengan Tenet, kemudian kustodian dan juga bursa kripto. Sebenarnya kalau kita mulai nih dari Tenet, peran dari Tenet ini kan sebagai kustodian aset kripto, betul ya? Nah, koreksi kalau Yosi salah, di mana kustodian ini adalah tempat crypto exchange atau CEX untuk menyimpan aset kriptonya. Jadi ini semacam apa ya? Mungkin kayak KC-nya di saham atau gimana gitu, bisa dijelaskan secara sederhana, Ko Denis, silakan. Oke. Boleh. Ya, terima kasih ya pertama-tama kita udah diundang di Indodax Porto ya. Jadi kita memang senang banget bisa diundang sini, kita bisa sama-sama belajar ya, edukasi ke masyarakat juga. Karena kan banyak nih dari masyarakat yang mungkin masih belum tahu tentang perkembangan regulasi tentang aset kripto di Indonesia. Nah, perkenalan sebagai saya selaku CMO di Tenet ya. Lengkapnya PT Tenet Depository Indonesia. Di mana tahun lalu, tepatnya tanggal 20 Juli tahun 2023, kita mendapatkan lisensi dari Bapepti. Di mana di Indonesia ini kan Bapepti sebagai lembaga negara ya, yang berwenang untuk mengatur industri aset kripto. Nah, di sini apa sih kustodian ya? Kustodian itu kalau di bahasa peraturan Bapeptinya sebagai pengelola tempat penyimpanan aset kripto. Jadi kita ini bertugas untuk menyimpan aset kripto yang ada di sebenarnya aset kriptonya itu aset kripto punya nasabah. Yang sebenarnya dulunya nasabah akan menyimpannya di exchange kripto. Lalu di sini sebagai perba nanti ada sebagian dari aset kriptonya yang akan harus disimpan di kustodian atau pengelola tempat penyimpanan aset kripto. Gitu. Berarti yang tadi kita sampaikan ini semacam KC-nya. Kalau di saham ada KC, kalau ini di crypto exchange di tanah air semacam Tenet gitu ya, Ko ya? Mungkin nggak 100% sama, tapi sifatnya karena di Indonesia ini kan kita sudah punya namanya bursa saham ya, yang terdiri dari sini bursanya itu Bursa Efek Indonesia, ada clearingnya dari KEPEI, lalu kustodiannya dari KC gitu kan. Makanya dari pemerintah melihat bahwa boleh nih benchmark dari bursa saham, ya kan, untuk diaplikasikan di industri kripto. Makanya sebagai kustodiannya, memang kesannya kayak KC, ya kan, tapi mungkin instrumennya berbeda. Kalau KC kan yang disimpan tuh efek ya, itu ada untuk saham, untuk surat utang, obligasi atau surat utang negara juga. Kalau di kita di Tenet ini sebagai kustodian untuk aset kripto. Nanti aset kripto yang disimpan di tempat kita. Gitu. Oke, bukan uangnya ya, tapi aset kriptonya ya. Yes, benar. Kalau uangnya berarti di clearing ya? Di clearing. Oke. Sebenarnya kalau kita lihat ini kan mau setahun ya, sejak Juli tahun 2023 bursa kripto diluncurkan juga melalui Bapepti dan juga Kemendak. Sebenarnya untuk mungkin masyarakat atau penonton yang masih awam sebenarnya, bursa kripto ini secara sederhana itu seperti apa? Penjelasan dan juga mungkin benefit yang bisa kita rasakan, Ko Denis. Ya, jadi
again tadi saya udah bilang ya, jadi kita kan mau mengacu kayak bursa saham juga ya. Sebenarnya role-nya sama juga, yaitu untuk menetapkan aturan untuk pelaku industri di aset kripto, karena kalau misalkan nggak diatur kan nanti jadi banyak ketidakpastian ya di industri. Dan untuk pastinya kenapa ada SRO di industri aset kripto ini, supaya untuk menjamin keamanan dari nasabah investor aset kripto. Tadi kalau mungkin sekilas info SRO itu apa sih ya? Itu self regulatory organization. Jadi di mana kita bertugas untuk sebagai pelaksana kewenangan implementasi dari peraturan dari pemerintah. Jadi kan pemerintah melalui Bapepti sudah ada peraturan Bapepti ya atau Perba. Jadi siapa nih yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan melaksanakan peraturan tersebut. Gitu. Jadi nanti SRO ini ya, pihak yang terlibat berarti seperti Benar. itu. Kok tapi kan kalau kita lihat juga, kalau kita flashback di tahun waktu pandemi 2020, 2021, investor kripto di tanah air itu sudah jumlahnya melampaui investor saham yang udah puluhan tahun bahkan lebih dulu ada kan di Indonesia. Ini apakah dengan melampauinya atau jumlah yang lebih banyak investor kripto daripada saham, ini juga sebagai salah satu pemicu adanya si bursa kripto dan diluncurkan oleh regulator pemerintah gitu kok? Itu mungkin bisa jadi salah satu pertimbangan ya dari pemerintah. Kenapa pemerintah mulai serius ya untuk mengatur regulasi untuk industri aset kripto ini. Kalau kita lihat memang kalau dibandingkan dengan industri saham, kalau kita lihat sampai akhir tahun 2023 itu investor gabungan saham, reksadana dan juga obligasi itu jumlahnya mencapai 12 juta. Kira-kira kan 12 juta nasabah lah ya investor. Itu padahal kan sudah lebih mature, sudah lebih senior lah, sudah lebih lama eksis dibanding dengan industri aset kripto. Industri aset kripto di April 2024 ini jumlahnya sampai kira-kira 20 juta investor. Nah, jadi kalau dilihat ini ya mungkin pemerintah memang ingin melindungi masyarakat lagi juga. Karena itu melihat bahwa besar nih marketnya ya. Jadi memang harus dibuat peraturan yang lebih lebih firm lagi untuk bisa melindungi masyarakat. Oke, tadi berarti angkanya 20 juta investor kripto yang detik ini ya? Iya. Itu mungkin lebih dari 50%-nya megang meme coin semua kayaknya. Nah, itu saya nggak tahu. Nyangkut semua kayaknya. Kalau biasanya kalau udah nyangkut lama, yang tadinya trading atau traders lama-lama nyangkut, ya udah jadi investor lama-lama. Bisa mungkin. Nunggu baliknya juga tentunya. Namanya investor dadakan ya. Investor dadakan. Banyak yang FOMO emang, Ko Dennis. Cool. Tapi kalau tadi Ko Dennis juga sempat menyebutkan soal SRO. Kalau SRO kan berarti kan ada pihak-pihak yang terlibat ya. Misalnya kita sebut ada bursa, ada clearing, ada kustodian. Nah sebenarnya kalau secara sederhana ini peran dari masing-masing pihak, mungkin bisa dari bursa, kripto, clearing, kustodian, ini mungkin penjelasan mudahnya, sederhananya seperti apa, Ko Dennis? Oke, ini paling saya kasih info secara singkat sekilas lah ya dari peran masing-masing. Walaupun kalau misalkan di peraturan Bapepti akan lebih detail tuh ya role-nya. Jadi kita melihat dari bursa berjangka aset kripto dulu, perannya itu menciptakan atau menyediakan fasilitas sistem untuk pengawasan dari perdagangan aset kripto itu. Lalu juga bertugas untuk mengawasi para exchange kripto dan juga mengawasi perdagangan yang terjadi dan juga menyeleksi ya aset-aset mana sih yang bisa diperdagangkan di Indonesia ke depannya. Karena selama ini kan dari Bapepti ya, jadi ke depannya nanti akan bursa yang memiliki role untuk menyeleksi aset kripto yang mana yang bisa diperdagangkan. Lalu nextnya kalau dari clearing itu menyediakan fasilitas untuk penyelesaian transaksi. Jadi kalau clearing itu biasanya lebih berhubungan dengan fiat money atau rupiahnya. Jadi untuk penarikan rupiah, lalu penerimaan rupiahnya juga itu nanti mereka yang akan menyediakan fasilitasnya. Nah, terakhir nih kalau dari kita kustodian ya atau pengelola tempat penyimpanan aset kripto. Again ya ini tugas kita untuk menyediakan fasilitas sistem untuk penyimpanan aset kriptonya.
Lalu juga kita mencatat penilaian aset kriptonya, lalu juga menyediakan fasilitas untuk penarikan dan penerimaan aset kripto atau wallet kriptonya gitu. Penerimaan dan juga tadi untuk wallet kripto. Kalau peran lebih detail lagi, mungkin tadi secara ibaratnya kita udah kulitnya nih, mungkin kalau mau masuk ke dagingnya nih, Ko Denis, peran dari Tenet selaku custodian aset kripto, kalau di ekosistemnya si bursa aset kripto ini seperti apa, Ko Denis? Peran yang lebih mendalam, mungkin lebih komprehensif seperti apa, Ko Denis? Oke, pastinya kan di sini kalau tadi dari bursa mengawasi perdagangan dan mengawasi exchange-nya. Lalu kalau dari fiat nanti yang atur adalah dari sistem clearing ya. Kalau dari Tenet kustodian untuk mengelola si aset kriptonya, ya kan. Nah, bagaimana sih kita mengelola aset kriptonya gitu kan? Kita menyediakan cold wallet dengan sistem yang menggunakan sistem namanya HSM atau Hardware Security Module. Nah, ini kenapa kita menyediakannya yang cold wallet bukan hot wallet? Karena hot wallet memang itu harus terkoneksi dengan internet, sedangkan cold wallet itu tidak terkoneksi langsung dengan internet. Jadi ini lebih aman gitu. Lalu kalau misalkan hardware security module, memang ini suatu device keamanan yang memang berguna untuk mengamankan material-material yang terkait dengan kriptografik, misalkan private key, ya kan, seperti itu. Jadi memang tugas kita ini untuk mengamankan aset kriptonya ini. Jadi kalau sesuai dengan peraturan Bapepti ya, berapa banyak sih yang aset nasabah yang harus disimpan di kustodian? Itu 70%. 70% dari satu checks. Dari aset nasabah yang disimpan di checks. Gitu, disimpan di exchange. Jadi 70%-nya harus disimpan di kustodian. Kenapa begitu? Juga karena dari pemerintah melihat ya, di luar sana kan, di luar negeri ada beberapa exchange yang memang memiliki challenge dari sisi keamanan, kerentanan terhadap hackers gitu kan, dan juga mungkin ada beberapa exchange yang paling besar ya, yang depannya F itu, itu kan ada penyalahgunaan gitu kan ya. Jadi pemerintah mau melapisi penambahan keamanan ya untuk melindungi nasabah-nasabah aset kripto di Indonesia. Nah, pertanyaannya juga gini kok. Berarti kalau untuk si custodian ini tempat dari checks menyimpan aset kripto, pertanyaannya adalah berarti custodian ini merupakan jaminan atau semacam mungkin bisa dibilang insurance juga, garansi juga bahwa checks yang memberikan atau menempatkan aset kripto di custodian itu pasti aman. Dan apakah juga sebaliknya kalau checks yang tidak menempatkan aset kripto di kustodian, itu juga rawan akan adanya penyalahgunaan. Mungkin bisa seperti itu juga kok atau gimana? Ya, saya percaya di Indonesia ini kan untuk exchange atau dari Bapepti melihat namanya itu PFAK, pedagang fisik aset kripto. Atau sekarang masih memang calon pedagang fisik aset kripto. Masih CPFAK ya? Jadi para exchange ini yang sudah mendapat persetujuan dari Bapepti untuk melakukan perdagangan di Indonesia itu memang sudah diaudit dengan sistem keamanannya mereka masing-masing. Mereka memang sudah lulus dari Bapepti. Tapi dari Bapepti sebagai regulator ingin pastinya untuk menambah pelapisan keamanan, ya kan, untuk mengamankan dana-dana nasabah. Makanya memang dibentuklah kustodian ini. Jadi untuk menambah keamanan supaya makin aman lagi gitu. Ingin lebih aman lagi. Benar. Ini semakin mendalam, semakin menarik nih kok. Berarti kalau peran kustodian mungkin bisa juga dijelaskan secara sederhana, melindungi si checks, dana checks ini yang tadi ada minimal 70%, itu ada sistem keamanan tersendiri kah atau bagaimana kok untuk melindungi dana nasabah, dana checks di kustodian? Ya, pastinya tadi saya sudah info ya. Jadi kita menggunakan cold wallet menggunakan teknologinya yang HSM, Hardware Security Module, di mana dengan 70% yang disimpan di kita, berarti ada diversifikasi untuk penyimpanan dana nasabah. Di mana kalau dana nasabah tidak ditempatkan 100% di suatu tempat, itu kan berarti ada alternatif atau penambahan diversifikasi keamanan. Nah, di sana perannya kita memang untuk supaya aset-aset tidak ditempatkan di satu tempat, dan kalau misalkan yang
dana nasabah yang ditempatkan cuma di exchange doang, yang memang mungkin dari mereka ada yang ditempatkan di hot wallet saja, itu kan jadi resiko untuk rentan keamanan resiko hacker bisa terjadi. Gitu. Berarti ini juga sekaligus saran soft message ya bagi teman-teman crypto exchange yang belum ada di kustodian, belum menempatkan aset kripto di kustodian, langsung aja tempatkan di kustodian ya. Satunya adalah di Tainet ya. Menarik. Tapi menarik kok. Kalau misalnya DEX misalnya, Decentral Exchange, ini yang orang mandiri nih, orang yang tidak mau bergabung di CEX misalnya, di CEX, ini secara garis besar apakah secara orang-orang yang mandiri di DEX ini juga bisa bergabung di kustodian, Ko Dennis? Secara teknis, secara sederhana apakah bisa bergabung? Ya, memang kita mesti bedakan dua hal ya. Kalau DEX itu adalah platform untuk melakukan perdagangan. Sedangkan kalau kustodian itu untuk menyimpan aset kriptonya. Memang biasanya kalau orang mau memperdagangkan aset kriptonya di DEX, itu mereka harus memakai hot wallet, ya kan? Mereka memakai hot wallet dan mereka untuk menjaga hot walletnya itu bisa tetap aman, memang mereka harus bisa mandiri. Mereka harus benar-benar bertanggung jawab, ya kan, untuk menjaga hot walletnya ini nggak bisa kredensialnya nggak bocor gitu ya. Mereka harus mandiri. Nah, kalau misalkan hasil perdagangannya di DEX misalkan sudah cuan gitu ya, sudah banyak, nah dia mau menyimpanlah hasil keuntungannya itu di kustodian, nah itu bisa dilakukan. Tapi kalau memang langsung connect dari kustodian ke DEX itu memang tidak bisa, karena kan kalau DEX menggunakan hot wallet gitu kan. Berarti orang-orang yang mandiri di DEX ini kalau emang ingin gabung di kustodian atau mengamankan aset kriptonya di kustodian harus melalui CEX juga berarti ya, secara nggak langsung? Bisa dibilang gitu ya, kan? mereka kalau misalkan melakukan perdagangan atau menyimpan dananya di CEX, itu memang otomatis nanti ada mekanisme sebagian asetnya yang akan disimpan di kustodian, gitu. Tapi memang terlepas dari langsung melalui exchange atau CEX, kalau kita juga sedang mempersiapkan ya, kalau misalkan dari nasabah-nasabah retail memang ingin menyimpan asetnya itu di kustodian, itu kita sedang persiapkan. Ko Dennis, semakin mendalam ingin lebih tahu lagi nih. Tadi kan soal kustodian, clearing dan sebagainya. Nah, pertanyaannya adalah ini yang bisa menempatkan dana atau aset kripto di tentunya di kustodian, ini berarti yang hanya yang teman-teman yang memiliki aset kripto spot sajakah atau juga features atau gimana, Ko Dennis? Karena kan kita tahu di Indonesia juga nggak hanya spot aja nih ya, dan juga ada features. Gimana, Ko Dennis? Ya, sebenarnya kalau kita mau fokus dengan ekosistem bursa berjangka, memang target utama kita adalah exchange kripto ya, ya kan? Atau PFAK, ya kan, pedagang fisik aset kripto. Tapi memang kalau misalkan ditanya apakah spot atau futures, karena futures itu kan produk turunan ya, jadi nggak benar-benar ada untuk asetnya itu yang diperdagangkan, ya kan, produk turunan. Jadi yang benar-benar bisa disimpan nanti di kustodian aset kripto itu adalah yang produk spot. Produk spot. Ya, karena memang beda ya, memang itu mekanisme perdagangan ya, spot atau futures, tapi memang yang benar-benar ada asetnya itu adalah si spot, perdagangan spot. Karena futures itu produknya produk turunan, nggak benar-benar asetnya gitu. Berarti mau sampai kapanpun futures nggak akan bisa mendapatkan dana di kustodian ya, secara nggak langsung ya? Kalau saat ini ya, mekanismenya belum ya. Mungkin seiring perkembangannya zaman kita nggak tahu ya, Ko Dennis ya. Sebenarnya dengan adanya ekosistem bursa aset kripto ini, yang diuntungkan siapa aja, Ko, dengan adanya si bursa aset kripto ini? Yang pastinya dengan ada ekosistem ini, masyarakat lah ya, yang terutama untuk mendapatkan keuntungannya. Especially dari para investor atau pedagang aset kripto. Karena memang tadinya mungkin asetnya terpusat ya, dikelola oleh salah satu pihak, di mana di sini jadinya ada tambahan lapisan keamanan lagi tadi yang ikut menjaga aset kripto mereka gitu. Dengan diversifikasi ini tentunya menjadi masyarakat menjadi lebih tenang karena again juga dilihat bahwa dari pemerintah semakin peduli untuk masuk
mengamankan dana-dana nasabah di industri aset kripto ini. Yang kedua pastinya pelaku industri juga, dari mereka yang tadinya bergerak melakukan bisnis ini tanpa ada kejelasan regulasi, di mana regulasi sekarang semakin jadi kelihatan gitu kan ya. Dari beberapa kementerian juga ada yang ikut involve ya di industri ini. Jadi mereka dari pelaku industri ini bisa semakin berinovasi lah ya, lebih leluasa untuk siapa nih yang kita bisa berkonsultasi kalau misalkan ada produk baru gitu ya. Dibanding zaman dulu kan masih belum jelas nih ya kan, kita mau ngembangin ini boleh nggak nih gitu kan ya. Oke. Kok, tapi koreksi ke saya kalau salah. Ini kan bursa aset kripto di dunia. Ini kan sepengetahuan kita dan juga mungkin risetnya, mungkin aku juga kurang dalam juga, mungkin juga nanti bisa dikoreksi. Baru ada di Indonesia nih, bahkan US pun dan di belahan dunia manapun belum ada yang menyelenggarakan atau regulasinya seperti Indonesia. Ini apakah juga menjadi angin segar bagi industri kripto di masa depan, khususnya di Indonesia atau gimana kok? Ya, pastinya kita harus bangga ya. Biasanya kan Indonesia mungkin harus melihat apa yang sudah ada di luar, kita baru mau benchmark ya. Kita pada proyeknya nih. Adopsi gitu kan. Ya. Jadi di sini Indonesia memang fenomena yang baru juga di dunia, baru Indonesia yang jadi pionir untuk menciptakan ekosistem bursa, ya kan, untuk aset kripto. Jadi memang ini kita benar-benar harus kawal bersama-sama untuk menyukseskan ekosistem ini gitu, supaya nanti yang dari luar negeri yang akan benchmark ke kita gitu. Oke. Kalau dari perspektif atau subjektif Ko Denis dari Tenet Custodian Aset Kripto, ini biar teman-teman ketika terjun ke aset kripto, mungkin juga trading, juga investasi, biar tidak terlalu rungkat atau tidak terlalu mengenai apa ya, mungkin ada tidak terlalu rugi, biar lebih melek lagi, apa yang harus dilakukan? Mungkin ada saran dari Ko Denis mungkin. Ya, memang kalau dari custodian kita specifically tujuannya untuk mengamankan si aset ini ya. Tapi secara umum, memang kalau orang mau berinvestasi, itu mereka harus memakai uang dingin. Uang yang tidak memang digunakan untuk keperluan sehari-hari misalkan. Ini secara umum lah, general ya. Dan pastinya juga terkait edukasi ya. Selalu ada termsnya DYOR kan. DYOR ya. Do your own research ya kan. Jadi jangan FOMO ya, wah temen nih semua pada invest ini, invest itu gitu kan. Tapi nggak mau, kita pun nggak tahu itu investasinya investasi apa gitu kan. Itu kan jadi resikonya resikonya itu agak terlalu besar kalau seperti itu. Jadi lebih baik memang dipelajari dulu instrumen-instrumen investasinya, termasuk kan aset kripto juga ada banyak jenisnya juga ya. Dan yang pasti memang di sini dari pemerintah Indonesia sudah sangat mendukung industri aset kripto, sudah sangat memperhatikan masyarakat ya, nasabah-nasabah investor aset kripto. Jadi ya kalau mau trading di centralized exchange, ya di centralized exchange yang memang sudah terdaftar dan diawasi oleh Bapepti. Seperti di Indodax ya? Pastinya di Indodax. Mungkin menambahkan juga yang disampaikan Ko Denis, mungkin sebelum benar-benar terjun, tentu pakai uang dingin, uang yang memang nganggur ya, bukan uang panas, apalagi uang dari hasil pinjol. Wah itu kita big no banget ya. Jangan sampai pakai uang panas atau uang keperluan sehari-hari atau bahkan uang pinjol untuk terjun ke kripto, karena itu tentu berbahaya ya, Ko Denis ya. Dan juga mungkin bagi teman-teman yang ingin terjun di industri kripto ataupun juga ingin investasi, ingin trading, juga bisa lihat di Indodax Academy tentunya, biar aset masa depan kamu semakin cuan tentunya. Terakhir Ko Denis, mungkin ada closing statement atau ada pertanyaan dari saya yang terlewatkan, mungkin silahkan Ko Denis soal bahasan kita dari bursa aset kripto, clearing, kustodian dan sebagainya. Mungkin ada closing statement, silakan Ko Denis. Pastinya kita lihat bahwa kita di dunia ini semakin cepat ya perubahan ya. Kita kan ada bilang sekarang namanya revolusi industri 4.0 ya kan, dan lain-lain gitu ya. Jadi kita jangan ketinggalan zaman ya. Kita harus selalu up to date dengan fenomena modernisasi yang terjadi di tahun-tahun ini gitu ya. Dan tentunya juga kita juga harus update juga dengan
perkembangan regulasi terhadap inovasi-inovasi teknologi tersebut. Kalau di sini kan kripto terkait dengan financial teknologi ya. Nah, di sini pemerintah Indonesia juga banyak update-update nih tentang regulasi-regulasi. Dan juga ekosistem ini juga dibuat juga kan ada relasinya lah ya dengan regulator ya. Nah, jadi di sini kita ingin masyarakat juga aware bahwa ada loh ekosistem bursa berjangka. Ada bursanya, ada badan clearing, juga ada kustodiannya, yaitu Tenet gitu ya. Jadi ya dengan edukasi ini kita juga bisa semakin mengamankan investasi kita ke depannya seperti itu. Semakin mengamankan investasi kita ke depan, biar makin cuan tentunya. Pasti. Siap. Ko Denis, terima kasih sudah menjawab pertanyaan kita, sudah menyempatkan waktu datang ke studio baru Indodax, dan juga tentunya sudah menjawab semua pertanyaan kita. Ini kalau bahasa YouTube semuanya daging semuanya kok ya. Ini wagyu kayaknya, tenderloin, ini semuanya udah kita sampaikan ke teman-teman semuanya. Semoga pertanyaan dan juga jawaban yang tadi disampaikan dari Ko Denis bisa membuka cakrawala baru, value-value baru terkait dengan industri kripto dari A sampai Z tentunya. Jadi investasi kripto pasti tentunya aman. Thank you Ko Denis. Dan bagi teman-teman Indodax yang ingin belajar lebih soal kripto, turunannya ada blockchain, Web3, NFT dan segalanya, bisa juga gabung di grup Telegramnya Indodax di @indodaxroom biar masa depan kamu semakin cuan. Akhir kata, seperti pepatah bilang, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Di mana ada pertemuan, di situ ada peluang cuan. Yose Satria pamit dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Ciao, dadah. Thank you Ko Denis. Thank you. Thank you.